Kembali lagi ya dengan saya Rikan di channel bola saya Rikan Official yang selalu membahas seputar sepak bola terbaru ya, entah itu berita, hasil klasemen ataupun juga informasi-informasi terbaru seputar sepak bola. Pada pada video kali ini saya akan sedikit membahas seputar timnas Indonesia U23 atau mungkin bisa dibilang 11 pemain terbaik dari timnas U23 yang kemungkinan akan turun menjadi starting 11 ya, ataupun starter pada Piala AFF U23 2023. Ya, kita tahu timnas U23 berhasil menjuarai SEA Games 2023 ya kemarin, atau timnas U22, dan itu pun skuadnya relatif sama, hanya absen beberapa pemain yang terkena hukuman dari AFF ya dan juga AFC atas insiden dari final SEA Games kemarin yang sempat ramai, ricuh, dan memberikan ketegangan sampai menit-menit akhir menjelang peluit akhir di babak kedua ya, karena Thailand dan Indonesia harus bersaing ketat untuk mencetak gol di perpanjangan waktu. Untuk timnas Indonesia U23 kali ini PSSI memutuskan untuk menurunkan Sintayong ya sebagai pelatih kepala, bukan seperti saat SEA Games kemarin yang menurunkan Indra Safri sebagai pelatih kepala dari timnas U22. Sekarang Sintayong diturunkan untuk timnas U23 di Piala AFF U23. Piala AFF sendiri untuk U23 akan dimainkan di Thailand ya, dengan pelatih kepala Sintayong, dan PSSI telah memutuskan tidak memberikan target kepada Sintayong untuk menjadi juara pada Piala AFF kali ini. Dan mungkin sedikit berbeda ya dengan SEA Games kemarin, karena SEA Games kemarin menargetkan juara. Semoga saja dan PSSI tidak menargetkan menjadi juara bagi YSTY, tentunya bisa menampilkan permainan yang lebih lebih atraktif ya, ataupun lebih bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia untuk menjadi juara di Piala AFF U23 ini. Indonesia tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste, dan tuan rumah Thailand yang memiliki histori bagus di Piala AFF U23. Dan untuk kesempatan kali ini kita harus percaya diri karena pemain-pemain terbaik dari Liga 1 yang umur masih di bawah U23 itu sangat banyak sekali, dan menerapkan regulasi yang tepat ya, karena regulasi Liga 1 harus menerapkan memainkan minimal satu umur U22 di 45 menit, nah itu babak 1 ataupun 2. Itu sangat mendukung bagi perkembangan pemain muda timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Malaysia dan juga Timor Leste. Lawan pertama dari timnas Indonesia U23 adalah Malaysia, ataupun musuh buyutan kita ya, Malaysia U23, yang akan dilangsungkan pada 18 Agustus 2023 ini. Dan tentunya jika menang melawan Malaysia, Indonesia bisa dipastikan terhibur ya, ataupun menjadi hiburan dari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Dan itu tentunya menjadi semangat bagi para pemain muda dan juga STY untuk memberikan yang terbaik, bisa memenangkan pertandingan melawan Malaysia. Jika menilik dari pemain-pemain yang dipanggil ke timnas U23, kebanyakan merupakan jebolan dari SEA Games 2023 kemarin ya, atau timnas U22 Indra Safri saat menjuarai SEA Games. Tentunya ini menjadi bekal dari permainan timnas Indonesia yang akan bisa lebih berkembang lagi, karena timnas Indonesia U22 menjadi juara. Tentunya untuk dengan relatif semua pemain sama, bisa meningkatkan percaya diri ya, dengan kondisi pemain yang tentunya lebih bugar, lebih fresh, mental lebih terbentuk karena timnas Indonesia U22 menjuarai SEA Games. Tentunya itu manfaat lebih dari kejuaraan sebelumnya. Dengan melawan Malaysia U23 pada pertandingan pembuka, tentunya kita harus percaya diri ya, karena harus bisa meraih poin supaya bisa lolos, karena 4 tim yang lolos harus berjibaku ya di grup A, grup B, dan grup C. Untuk grup B sendiri, Indonesia kemungkinan besar akan bersaing dengan Malaysia ya, karena Malaysia bisa dibilang musuh buyutan dari timnas Indonesia, dan timnas Indonesia U23 harus siap menghadapi Malaysia jika tergelincir di pertandingan pertama ataupun matchday pembuka grup B. Tentunya Indonesia harus bisa dibilang jika kalah harus
tersingkir ya, karena Malaysia kemungkinan besar juga akan menang melawan Timor Leste pada matchday kedua, dan itu tentunya sangat merugikan timnas Indonesia jika pertandingan pertama kita gagal meraih poin penuh. Dari semua yang dipanggil oleh Sintayong pada kesempatan AFF U23 ini, ada beberapa pemain yang beratnya saya prediksikan masuk starting 11 ya, atau 11 pemain pertama, kecuali dari beberapa pemain yang mengalami hukuman ya karena tidak bisa tampil di Piala AFF kali ini. Untuk penjaga gawang kemungkinan akan sama, yang diturunkan adalah Hernando Ari dengan pengalamannya di klub Liga 1 dan juga sering bermain reguler. Namun saya untuk beberapa pekan ataupun Liga 1 Hernando Ari mengalami cedera ya, karena jarinya mengalami dislokasi, dan tentunya kita berharap semoga Hernando Ari cepat sembuh ya, bisa memperkuat timnas U23 untuk AFF kali ini. Sedang untuk dua lini pertahanan ataupun center back, kemungkinan yang akan dimainkan adalah Rizky Ridho, walaupun Rizky Ridho kabarnya sedang mengikuti pelatihan kepolisian ya, tentunya dengan usaha ataupun komunikasi dari PSSI bisa berjalan dengan baik jika Rizky Ridho bisa bermain untuk Piala AFF U23 kali ini. Untuk duetnya di lini pertahanan ada Akbar Juansyah yang kemungkinan bisa diturunkan di starting 11 untuk timnas Indonesia U23 karena ada beberapa pemain yang mengalami absen. Kemungkinan untuk bek sayap ada Haikal Al-Hafiz ya, yang kemungkinan akan diturunkan oleh STY pada kesempatan kali ini untuk bek kiri, karena penampilannya pada SEA Games kemarin sangat luar biasa ya, dan juga bisa memberikan dominasi terhadap pertahanan, dan itu tentunya sangat membantu untuk lini pertahanan. Sedang untuk bek kanan kemungkinan yang diturunkan adalah Bagas Kava karena pengalamannya untuk timnas di kelompok umur ya, dari U16 tentunya Bagas Kava memiliki pengalaman yang lebih dibanding pemain bek kanan lainnya, dan tentunya itu bisa dimanfaatkan. Walaupun dalam formasi yang biasanya dipakai oleh Sintayong, Bagas Kava cenderung jarang dimainkan ya. Pada SEA Games kemarin juga Bagas Kava termasuk salah satu pemain yang bisa dibilang kesayangan ya dari Indra Safri, karena selalu dibawa dalam kelompok umur jika Indra Safri melatih dari timnas kelompok umur. Untuk lini tengah sendiri kemungkinan akan dihuni oleh Alvendra Dewangga ya, pemain yang masih muda, masih di bawah 23 tahun, yang akan ditemani oleh Beckham Putra dan juga Tiono Berry di lini tengah dengan formasi 4-3-3. Itu pun fleksibel ya, bisa berubah menjadi 4-2-3-1 ataupun juga 4-3-2-1. Tentunya itu bisa dimanfaatkan oleh Sintayong untuk memberikan serangan ya, serangan balik ataupun juga pertahanan yang cepat. Untuk lini depan yang kemungkinan akan dimainkan oleh Sintayong adalah Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan juga Fajar Fatur Rahman. Itu terbukti dari kombinasinya pada SEA Games 2023 kemarin yang bisa memberikan emas ya untuk timnas Indonesia. Dari 11 pemain terbaik yang bisa dimainkan oleh Sintayong, diantaranya ada 11 pemain yang tadi saya sebutkan. Mereka adalah pemain-pemain ataupun pemain muda terbaik di Liga 1 ataupun di Liga Indonesia saat ini ya, yang bisa memberikan penampilan terbaik untuk timnas Indonesia U23 pada gelaran AFF U23 kali ini. Mereka bisa memberikan gelar juara jika mereka mampu bermain dengan baik pada babak penyisihan grup, semifinal, dan juga final. Tentunya laga final yang akan terasa berat jika harus melawan tuan rumah Thailand ya, karena mereka memiliki sejarah dan juga tentunya memiliki misi untuk membalas dendam kepada timnas Indonesia. Sintayong sendiri tentunya akan mengeluarkan segala kemampuannya ya, dengan formasinya ataupun strateginya, dengan skuad yang dimiliki, dan tentunya dengan skuad yang sangat bagus ini ataupun memiliki pengalaman juara SEA Games 2023 bisa dimanfaatkan, dan juga mentalitas permainan dari timnas U22 akan terbawa kepada timnas Indonesia U23. Walaupun berbeda pelatih, mungkin sedikit banyak akan mempengaruhi mentalitas dari pemain timnas Indonesia U23 untuk menghadapi AFF U23 2023 kali ini ya. Jangan lupa dukung timnas Indonesia yang akan dimulai pada 17 Agustus sampai 26 Agustus 2023 dan matchday pertama 18 Agustus melawan Malaysia U23 atau musuh bebuyutan kita ya, yang harus kita dukung dan juga beri semangat untuk memenangkan pertandingan bagi para pemain muda timnas Indonesia. Ya, itu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat yang
suka bola bisa subscribe ataupun memiliki sedikit pendapat tentang strategi timnas dan perbedaan dari pendapat, tentunya bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe. Terima kasih.